Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Magdaliva Almung dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Adapun topik pembahasan. Yang pertama, pengertian virus COVID-19. Yang kedua, sifat virus COVID-19. Yang ketiga, bentuk dari virus COVID-19. Yang keempat, cara penyebaran virus COVID-19. Yang kelima, gejala virus COVID-19. Berikutnya, yang kedua, pengertian vaksin, tujuan pemakaian vaksin, dan mekanisme kerja vaksin. Ketiga, teknologi produksi vaksin COVID-19. Ada vaksin inaktif, vaksin yang dilemahkan, vaksin subunit, vaksin berbasis vektor virus, vaksin berbasis DNA, dan vaksin berbasis RNA. 4. Teknologi vaksin COVID-19. Teknologi produksi vaksin yang dipilih di Indonesia dan alasannya. Sebelum panik, yuk kenalan dulu dengan COVID-19. Apa sih COVID-19? Virus corona, menurut WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa yang dikenal dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut SARS. Virus corona yang paling baru menyebabkan penyakit yang WHO beri nama Coronavirus Disease 2019 atau disebut COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan virus corona yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit anyar ini tidak diketahui sebelum wabah bergulir di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sifat dan bentuk virus COVID-19. Sifat virus COVID-19 berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri, dan mutasi. Kedua, sensitif terhadap panas. Ketiga, jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit, virus corona akan mati. Keempat, membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Bentuk virus COVID-19. Yang pertama, menyerupai mahkota. Yang kedua, membentuk bola runcing seperti paku. Yang ketiga, memiliki diameter 100 sampai 120 nanometer. Cara penyebaran dan gejala virus COVID-19. Penyebaran virus corona COVID-19 menurut WHO. Yang pertama,
Penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Permukaan yang terkontaminasi tersebut. Ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, dan mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Mengutip WebMD, virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Untuk mencegah cara penularan virus ini, bisa dengan membersihkan berbagai permukaan tersebut dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang keempat, penyebaran virus corona melalui facial oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada facial oral orang yang terinfeksi seperti urin dan feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang dipublikasikan terkait cara penularan virus corona melalui cara ini dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Dalam laman resmi WHO, selain melalui facial oral tersebut, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak hingga dari hewan ke manusia. Gejala COVID-19. Gejala yang paling umum, demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius, kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Apa itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin merupakan agen biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular.
Selanjutnya, ada tujuan pemakaian vaksin. Pertama, memacu tubuh kita mengenali virus atau bakteri tersebut, sehingga tubuh membentuk antibodi melawan, dan ketika suatu saat kita terinfeksi dengan bakteri atau virus tersebut, untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas respon imun pertahanan tubuh melawan setiap benda asing atau organisme, misalnya bakteri, virus, organ, atau jaringan transplantasi. Yang ketiga, vaksin mengandung bakteri, virus, atau komponennya yang dengan kemajuan teknologi sudah dikendalikan. Selanjutnya, ada mekanisme kerja vaksin. Mekanisme kerja vaksin akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan cukup lama. Nah, zat ini nantinya akan melawan antigen dari patogen atau virus corona COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Selanjutnya kita masuk pada yang keempat, yaitu teknologi produksi vaksin COVID-19. Teknologi vaksin inaktif. Tipe kandidat inaktif, pengembang Sinopharm atau Institut Produk Biologi Wuhan. Uji tahap klinik kandidat vaksin saat ini fase 1 sampai 2. Teknologi vaksin berbasis vektor virus yang tidak bereplikasi. Tipe kandidat vaksin adenovirus tipe 5 vektor, pengembang CanSino Biological Inc. atau Institut Bioteknologi Beijing. Uji tahap klinik kandidat vaksin saat ini fase 1, fase 2. Vaksin subunit tipe kandidat vaksin non-practical rekombinan full length glycoprotein SARS-CoV-2 dengan matriks M adjuvan. Pengembang Novavax. Uji tahap klinik kandidat vaksin saat ini fase 1/2. Berikutnya vaksin yang berbasis vektor virus. CADOX Oxford University atau AstraZeneca fase 2B/3 fase 1/2. Vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA plasmid dengan ekstraporas. Inovio Pharmaceuticals fase 1. Vaksin berbasis RNA 3-LNP mRNAs Biotech Fosun Pharma Pfizer fase 1/2. Teknologi vaksin COVID-19 di Indonesia. Teknologi produksi vaksin yang dipilih di Indonesia yaitu vaksin berbasis RNA. Mengapa? Karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Alasan vaksin berbasis RNA karena salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19.
Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom.